Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini kita akan masuk ke part 5 dari series audiobook Indonesia X-Files dalam segmen Elva and Her Audiobook. Di bab pertama dengan judul bab adalah menyibak fakta-fakta tersembunyi. Subbab ketiga yang akan kita bahas adalah tentang apa yo teman-teman? Betul, kejanggalan kematian Marsina seperti yang sudah saya sampaikan di part sebelumnya. Teman-teman yang mau cek video sebelum-sebelumnya silahkan bisa lihat description box atau klik link di pojok kanan atas dan pojok kiri atas untuk menuju ke video sebelumnya. Oke. Oh ya, saya juga mau ingatin teman-teman kalau belum subscribe, mohon bantuannya ya untuk mendukung keberlanjutan channel ini. Terima kasih teman-teman yang baik hati. Kejanggalan kematian Marsina. Salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial yang penulis tangani adalah kasus Marsina, aktivis buruh PT Catur Putra Surya atau CPS yang terjadi pada September 1993. Penulis terlibat pada persidangan kasus tersebut pada 1994 di Pengadilan Negeri Surabaya. Seperti dimaklumi kala itu, Marsinah menjadi ikon gerakan buruh yang berpengaruh luas dalam penuntutan peningkatan hak-hak kaum buruh sehingga kematiannya dikaitkan dengan adanya konspirasi untuk membendung arus gerakan ini. Diam-diam, sebagian analisis menduga keras adanya keterlibatan oknum TNI AD yang tak tersentuh hukum. Tentunya, analisis ini tak pernah muncul ke permukaan. Oke, untuk judul kejanggalan kematian Marsina ini sangat spesial teman-teman karena saya mengambil footage dari PT Catur Putra Surya atau CPS yang sekarang lokasi pabriknya sendiri itu di daerah Rungkut Industri ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini footage asli saya ambil langsung dari tempatnya. Nah, tulisan kejanggalan kematian Marsina ini juga berawal dari tulisan Syarif Hidayatullah Nasution yang disusun berdasar clipping media yang saya berikan. Setelah itu, tulisannya mengalami proses penyuntingan. Untuk itu kepadanya, saya haturkan banyak terima kasih. Ini tulisan footnote dari Dr. Munim sendiri ya. Awalnya, penulis menerima telepon dari seorang pengacara, Tri Mulya D. Suryadi, di Surabaya yang bertanya akan kesediaan penulis menjadi saksi ahli yang meringankan demi kepentingan kliennya Judi Susanto. Saya nggak tahu ya ini bacanya Yudi Susanto atau Judi Susanto, pimpinan PT CPS yang dianggap dalam tanda petik dalang kematian Marsina. Bagi penulis, karena ini adalah tuntutan profesi, penulis pun menyanggupi. Beberapa hari kemudian, Tri Mulya datang membawa berkas yang dibutuhkan termasuk 2 keterangan visum et repertum atau VR dari RSUD Nganjuk dan instalasi kedokteran kehakiman RSUD Dr. Sutomo. Kesediaan penulis untuk menjadi saksi ahli yang meringankan kala itu menjadi kontroversi di antara kolega penulis sendiri. Bagaimana tidak? Pada saat itu rezim Presiden Soeharto sedang kuat-kuatnya membuat sejumlah teman saya mengkhawatirkan keselamatan saya. Kamu gila, nekat, ngelawan arus. Hati-hati, nyawa bisa melayang, kata seorang rekan ketika saya menyanggupi untuk menjadi saksi ahli demi kepentingan terdakwa. Keberanian saya tentunya tak semata keberanian konyol. Hak terdakwa untuk mengambil saksi yang menguntungkan dijamin undang-undang yaitu pasal 65 KUHP. Menurut pasal ini, tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Malam sebelum persidangan,
Saya dan penasehat hukum Judi Susanto di Surabaya membahas kasus dan mengatur strategi untuk persidangan esok hari. Pekerjaan dan tugas penulis banyak dibantu oleh Tri Mulya secara jeli karena banyak terdapat kejanggalan antara saksi dan temuan dokter yang membuat VR. Kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain, VR dari RSUD Nganjuk sangat sederhana karena hanya satu halaman. Meskipun terhadap tubuh Marsinah telah dilakukan pemeriksaan bedah mayat, tetapi tidak dijumpai laporan perihal keadaan kepala, leher, dan dada korban. Tulang panggul bagian depan hancur, tapi dalam VR kedua disebutkan tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan tengah patah sampai terpisah, dan kelangkang kanan patah seluruhnya. Labia minora kiri robek dan terdapat serpihan tulang. Pendarahan sebanyak 1000 ml dalam rongga perut, memar kandung kencing dan memar pada usus bagian bawah. Kejanggalan paling mencolok dari VR yang pertama terlihat dalam kesimpulan yang dibuat, yaitu korban meninggal dunia akibat pendarahan dalam rongga perut. Padahal, menurut penulis, kejelasan yang seharusnya diutarakan pembuat VR adalah penyebab kematian atau tusukan, tembakan, cekikan, bukan mekanisme kematian seperti pendarahan, mati lemas, karena mekanisme kematian pendarahan tidak bisa memberi petunjuk perihal alat atau benda yang menyebabkan korban, yaitu Marsinah, tewas. Ketika diwawancara dalam bahasa lisan, saya ungkapkan langsung analisis di atas sebagai berikut. Pada zaman kuat-kuatnya tentara, saya dipanggil. Dok, mau jadi saksi ahli yang meringankan? Enggak. Saya bilang, boleh. Teman-teman di kantor bilang, kamu gila, ngelawan arus. Pulang tinggal namantar. Dalam hati saya bilang, urusan mati urusan yang di atas. Pas kesana, memang penjagaan ekstra ketat. Bayangkan, dari 9 terdakwa, 8 sudah divonis, tinggal seorang lagi. Menurut bukti-bukti di persidangan, Marsinah diikat di dalam kamar majikannya, yaitu Budi Susanto. Kemudian oleh 3 orang alat kelaminnya disodok. Saya baca visumnya. Di genitalnya bersih, di daerah genitalnya cuma ada 1 luka. Di bagian dalamnya luka hanya 3 cm. Lalu saya tanya, mana barang buktinya? Wah, balok. Mestinya carinya yang lebih kecil sedikit dong. Di visum itu juga ditulis sebab matinya pendarahan. Itu mekanisme kematian. Sebab mati itu ditusuk, ditembak, dicekik. Mekanisme matinya bisa pendarahan, lemas, syok. Hakimnya bilang, dari dulu di situ begitu dokter. Saya jelaskan, nih Pak Hakim, orang TBC batuk-batuk darah lalu mati. Laporannya bukan pendarahan, tapi TBC kan? Kemudian tetanus, kejang-kejang. Laporannya tetanus kan? Sama aja. Dalam persidangan sebelumnya, terbukti bahwa terdapat 3 orang yang menusuk kemaluan korban dalam waktu yang berbeda, tapi dalam VR hanya ditemukan 1 luka, yaitu luka pada labia minora. Hal tersebut hanya mungkin terjadi apabila alat yang dipakai menusuk kemaluan korban tidak dicabut, tapi menempel. Logikanya, kalau ada 3 pelaku penusukan kemaluan korban, luka pada korban harusnya lebih dari 1. Kejanggalan makin jelas ketika barang bukti yang dipakai menusuk kemaluan korban ternyata lebih besar dari ukuran luka yang terdapat di tubuh korban. VR kedua yang dibuat sekitar 6 bulan kemudian juga tidak dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan. Disebutkan dalam VR kedua itu, ditemukan resapan darah di daerah belakang pelipis kanan sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul dan ditemukan patah tulang kemaluan, tulang usus kanan, dan tulang kelangkang sebagai akibat kekerasan dengan benda tumpul. Kelaziman dalam pembuatan kesimpulan VR yang dicantumkan adalah jenis kekerasannya, bukan bendanya. Kapak jelas termasuk benda tajam. Tapi jika seseorang dipukul dengan bagian punggung atau belakang kapak, cedera yang ditemukan memberikan gambaran akibat kekerasan tumpul,
Berbeda dengan cedera yang diakibatkan bagian kapak yang tajam, yaitu luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari kedua VR tersebut, tidak bisa diperoleh penjelasan perihal perlukaan atau kelainan yang menyebabkan Marsina tewas. Hal ini terjadi, menurut penulis, disebabkan antara lain oleh pembuatan VR yang di luar kelaziman. Maka menjadi pertanyaan besar, kekerasan seperti apa yang bisa menimbulkan cedera pada korban? Dalam hal ini dimulai dari luka terbuka pada labia minora kiri, tulang kemaluan kiri yang patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan yang patah, tulang usus kanan tengah yang patah dan terpisah, serta tulang kelangkang kanan yang patah seluruhnya. Jelas, kekerasan tersebut dimulai dari sebelah kiri, kemudian setelah membentur tulang usus kanan, lalu memantul ke tulang kelangkang. Ketika Trimulya meminta pendapat tentang kekerasan yang bagaimana yang dapat menimbulkan kerusakan sedemikian hebat, padahal pangkal dari kerusakan itu dimulai dari labia minora kiri, saya sebagai saksi ahli berpendapat akibat luka tembak. Kasus Marsinah menjadi kontroversi dan kesaksian saya dianggap konyol oleh sebagian teman. Secara tidak langsung, saya memang seolah mempertaruhkan profesi dan diri saya. Kematian Marsinah seperti selalu ada yang kurang, walau para pelaku sudah ada dan sudah dijatuhi hukuman penjara. Tetapi tetap saja menjadi suatu pertanyaan besar di kepala. Ada apa di balik kematian aktivis buruh itu? Saya membaca subbab ini cukup merasa marah ya, bukan marah, lebih ke merasa perasaannya itu tidak bisa dijelaskan dengan hanya satu kata ya. Banyak perasaan yang saya rasakan seperti marah, kemudian juga kesal, kemudian juga geram gitu, dan peduli, dan wah banyak sih. Jadi mudah-mudahan di masa yang akan datang kasus ini bisa selesai. Oke, setelah kita tadi ngobrolin tentang Marsinah, karena ceritanya tidak terlalu panjang, kita langsung lanjut ke subbab berikutnya. Masih di bab pertama, kita akan bahas subbab mengenai tragedi Tanjung Priuk. Oke, langsung aja ya teman-teman. Tragedi Tanjung Priuk. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang selama 32 tahun berkuasa, kasus tragedi Tanjung Priuk yang banyak menelan korban jiwa, lambat tapi pasti akan dapat terungkap. Di dalam mencari kejelasan perihal apa yang sebenarnya dialami oleh para korban, pemeriksaan cara kedokteran forensik merupakan hal yang mutlak. Tidak cukup sekadar pengakuan dari mereka yang pada saat itu terlibat dan bertanggung jawab. Tenggang waktu yang begitu lama antara saat terjadinya tragedi dan saat pemeriksaan forensik yang akan dilakukan sudah pasti sangat berperan di dalam upaya pembuktian mencari kelainan yang diderita oleh para korban. Di dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, mengulur-ngulur waktu merupakan hal biasa. Mereka, para pelanggar HAM, sangat mengetahui bahwa hasil pemeriksaan forensik sangat dipengaruhi oleh faktor saat pemeriksaan, di samping 3 faktor lain, yaitu faktor keaslian benda bukti, teknik pemeriksaan, dan faktor koordinasi yang baik. Dokter forensik mutlak dilibatkan dalam mengungkap kasus Tanjung Priuk. Dalam hal ini, dokter spesialis forensik yang harus melakukan pemeriksaan terhadap para korban, bukan dokter lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi tubuh korban yang telah hancur dan hanya tinggal kerangka. Apa yang diharapkan dari dokter forensik yang melakukan pemeriksaan atas para korban yang tinggal kerangkanya saja? Yang pertama, tentunya harus dapat dipastikan bahwa kerangka itu benar-benar kerangka manusia.
Dokter forensik yang melakukan pemeriksaan kerangka itu dengan mudah dapat menentukan jenis kelamin dari tengkorak atau panggul, tinggi badan, dari perhitungan tulang-tulang panjang, perkiraan umur dari pertumbuhan gigi, dan rongga mata, bentuk rahang atas. Pemeriksaan itu disebut pemeriksaan identifikasi yang di dalam setiap perkara pidana tidak boleh salah. Hal yang banyak tidak disadari dari pemeriksaan penentuan identitas korban adalah mutlak dibutuhkan data pembanding yang bisa diperoleh dari pihak para korban yang menyimpan data semasa korban masih hidup, seperti foto wajah, data gigi, cacat bawaan, atau ciri khusus serta tinggi korban. Tanpa data sebelum korban tewas, atau yang dikenal dengan data antemortal, pemeriksaan dokter forensik menjadi mubazir. Lalu, untuk mencegah kekeliruan dalam istilah medis, pihak keluarga para korban di dalam menyampaikan data pembanding tersebut harus didampingi dan disupervisi oleh dokter. Sebagai contoh, dari foto korban semasa hidup dengan menggunakan perangkat yang disebut quick cephalo image, dokter forensik dapat memastikan bahwa tengkorak yang diperiksa tersebut sesuai dengan foto korban semasa hidup. Sekali lagi, tanpa data antemortal, penentuan identitas korban menjadi tidak mungkin. Kedua, setelah identitas atau jati diri korban yang sudah tinggal kerangka tersebut diketahui, dokter forensik akan berusaha menemukan kelainan pada kerangka tersebut. Luka tembak pada kepala, tulang, serta panggul akan mudah diketahui. Masalahnya akan menjadi mungkin apabila tembakan hanya mengenai bagian yang lunak yang pasti telah hancur dengan berlalunya waktu. Kekerasan pada tengkorak atau tulang akan mudah diketahui oleh dokter forensik dari retakan yang ada pada tengkorak. Bahkan dapat diketahui berapa kali korban terkena benda tumpul. Begitu pula cekikan pada leher, di mana dokter bisa menemukan adanya patah tulang. Dokter dapat merekonstruksi arah datangnya kekerasan tumpul yang dialami korban. Seperti halnya pada korban yang ditembak, kelainan atau patahnya tulang dan tengkorak baru bisa dilihat apabila kekerasan yang mengenai tubuh mereka adalah bagian yang keras atau tulang. Apabila, misalnya, korban diinjak-injak perutnya sampai hati atau limpahnya hancur, dan tentu saja hal tersebut berakibat fatal, dokter forensik tidak mungkin akan dapat menentukannya karena bagian tubuh yang rusak akibat terinjak adalah bagian atau jaringan yang lunak, yang dengan berlalunya waktu akan sirna dan tidak mungkin lagi dapat ditentukan oleh dokter forensik. Dari uraian di atas, yaitu faktor-faktor pemeriksaan yang begitu lama sejak para korban mendapat kekerasan atau perlukaan sampai dilakukan pemeriksaan forensik oleh dokter, sangat berpengaruh dan menentukan hasil. Pihak keluarga para korban harus menyadarinya. Apabila dokter forensik memang tidak berhasil menemukan kelainan pada bagian yang keras atau tulang, di dalam kesimpulan dokter forensik akan mengutarakan bahwa pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Hal ini biasa diartikan memang tidak ada kekerasan pada tulang korban, atau memang ada kekerasan, tapi kekerasan itu tidak sampai merusak tulang atau hanya bagian tubuh korban yang lunak, seperti otot, jantung, hati, atau organ lain yang mengalami kerusakan. Bahwa dalam upaya membuktikan adanya kasus pelanggaran HAM yang sampai menewaskan korban dan kendala waktu pemeriksaan forensik yang terlalu lama, maka dalam rangka mencari kejelasan dan pengungkapan kasus, mutlak dibutuhkan koordinasi. Koordinasi antara pihak keluarga korban, para saksi, penyidik, dokter, serta temuan yang diperoleh pihak Komnas HAM memungkinkan kita untuk membangun dan menyusun kepingan-kepingan fakta menjadi suatu bangunan kasus yang jelas
sehingga dapat menyeret para tersangka dan pihak yang bertanggung jawab dalam masalah keamanan atau ketertiban sewaktu peristiwa Tanjung Priok itu terjadi ke meja hijau. Mengingat di era reformasi ini, supremasi hukum merupakan sesuatu yang harus dapat diwujudkan, maka penggalian mayat mutlak harus dilakukan. Pasal 135 KUHP menyatakan, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat 2 dan pasal 134 ayat 1 undang-undang ini. Bila kita menjunjung supremasi hukum, hanya pihak penyidik atau Polri yang berwenang memerintahkan penggalian mayat. Komnas HAM harus bisa meyakinkan dengan bukti-bukti yang dimilikinya, para penyidik Komnas HAM harus bisa meyakinkan dengan bukti-bukti yang dimilikinya pihak penyidik agar dalam kasus Tanjung Priok ini dilakukan penggalian mayat. Pihak keluarga para korban kasus Tanjung Priok harus pula bisa mendesak penyidik agar melaksanakan penggalian mayat keluarga mereka yang tewas dan pemeriksaan terhadap para korban itu dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Nah, untuk kasus Tanjung Priok ini sebenarnya ini mungkin untuk kalangan saya nggak populer, kata siapa gitu ya, mungkin saya aja yang kurang baca. Dan setelah saya cari tahu di internet, jadi tragedi Tanjung atau kasus Tanjung Priok ini adalah seperti ini. Teman-teman bisa baca dan browsing ya. Menarik sekali ya, dari satu buku ini kita bisa belajar hal yang belum kita ketahui, memancing rasa curiosity atau keingintahuan kita terhadap kasus yang telah lalu dan belum selesai. Oke, untuk kesempatan kali ini kita sudahi dulu. Kita akan bersambung ke part berikutnya tentang ini menarik banget ya, ini spesial banget karena subbabnya adalah misteri kematian sang proklamator. Jadi tentu ada ini ya, abu-abu ya, ada info histori yang abu-abu tentang bagaimana Bung Karno pada saat itu wafat. Nah, di sini akan dibahas secara forensik oleh bukunya Dr. Munim. Mudah-mudahan teman-teman masih setia mendengarkan dan jangan lupa untuk subscribe yang belum, karena subscribe teman-teman sangat mendukung channel ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.